Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lutfia Ika Lestari dengan NIM 20 20851. Saya dari kelas 4A2 Manajemen. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ahyar, SLSEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen di PT Gojek Indonesia. Materi yang akan disampaikan yang pertama tentang Gojek, yang kedua tentang sistem layanan informasi di PT Gojek Indonesia, yang ketiga tentang strategi marketing, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan serta analisis iklan. Profil Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010, tepatnya di 10 Oktober di Jakarta, oleh Bapak Adi Makarim dan dua rekannya, yaitu Bapak Kevin Alwi dan Michelle Komoran. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek telah diunduh sebanyak 10 juta kali di Google Play dan telah tersedia juga di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital, yaitu GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di berbagai negara seperti di Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Komponen layanan dalam Gojek. Yang pertama, layanan pesan antar makanan dan belanjaan, yaitu melalui GoFood dan GoMart. Yang kedua, layanan dompet digital melalui GoPay. Yang ketiga, layanan donasi digital melalui GoPay dan GoGive. Yang keempat, layanan streaming dan hiburan melalui GoGame, GoPlay, dan GoTix. Yang kelima, layanan pengiriman barang melalui GoSend. Visi PT Gojek Indonesia. Visi PT Gojek Indonesia adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari, seperti mengirim dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Surabaya dan beberapa kota besar di Indonesia. Misi PT Gojek Indonesia. Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup ahli Indonesia dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk mewujudkannya, Gojek Indonesia memiliki visi yang pertama, menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi masyarakat di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Sistem informasi manajemen di PT Gojek Indonesia. Sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem informasi untuk operasi bisnis, yang kedua, sistem informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi untuk operasi bisnis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, Transaction Processing System, yaitu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Seperti contohnya, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut dalam sistem informasi. Yang kedua adalah proses control system, merupakan karakter dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan di awal. Semua proses pemesanan dan booking harus terbagian dari sistem informasi, di mana langkah yang dilakukan terhadap sesuai dengan sistem SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga ada Enterprise Collaboration System, adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internet. Untuk kemudahan koordinasi, untuk pertukaran informasi dan dengan internet pada perusahaan lain, Gojek telah menghubungkan seluruh cabang di Indonesia dengan satu jaringan saja.
Sistem informasi untuk pengambilan keputusan dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajemen informasi sistem, yaitu menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. MIS juga menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi operasional. Laporan data atau monitoring layanan dan Consumer Relationship Management, yaitu bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen untuk membuat data khusus. Yang kedua ada Decision Support System, merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DSS merupakan sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk mencatat permasalahan tentunya dengan cepat dan tepat. Data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data selanjutnya menjadi acuan untuk manajer. Yang ketiga, Exclusive Informasi System adalah tipe sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya untuk menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategi perusahaan bagi manajemen eksekutif. Kemudian memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah dalam sistem informasi. Strategi marketing di PT Gojek Indonesia. Bagaimana cara Gojek menciptakan brand awareness di masyarakat? Yang pertama melalui publikasi. Publikasi berguna untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini perusahaan. Gojek mengemas dengan begitu santai, optimis, dan berjiwa nasional. Posisi ini membuat Gojek dikenal sebagai brand yang dekat dengan masyarakat. Media publikasi yang digunakan Gojek antara lain yang pertama melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kedua, melalui situs web di www.gojek.com. Yang kedua, news, atau berita tentang Gojek yang berpengaruh pada brand awareness. Maka, segala bentuk simpang siur perlu diklarifikasi akan kebenarannya. Gojek melakukan aktivitas berita lewat situs resmi mereka sendiri dan di media massa online. Ketiga, melalui event. Efektif untuk meningkatkan brand awareness pada sebuah perusahaan. Banyaknya event besar yang digelar atas inisiatif Gojek maupun driver dan mitra. Tema event sangat beragam, mulai dari hiburan hingga edukasi. Beberapa contoh event digelar pada tahun 2020 hingga 2021. Yang pertama, program persiapan UTBK gratis dan beasiswa pendidikan keluarga mitra Gojek yang bekerja sama dengan Genius dan Pasar Polis. Yang kedua, spesial kolaborasi anak bangsa, yaitu Gojek dan Tokopedia yang menggelar event WIB, yaitu Waktu Indonesia Belanja. Yang keempat, Community Informant, yang merupakan kegiatan yang memberikan pengaruh brand awareness sangat besar untuk perusahaan. Salah satunya kegiatan berkomunitas. Gojek telah menggandeng kurang lebih 2 juta orang di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pemilik usaha UMKM sebagai mitra pelayanan GoFood. Baik komunitas maupun Gojek sama-sama mendapatkan manfaat hingga bisa saling mendukung. Hal ini tentu saja akan meningkatkan engagement dan retention. Yang kelima adalah image. Persepsi atau citra brand menurut sudut pandang konsumennya. Salah satu image yang positif tentang Gojek ialah membantu jutaan pengemudi dan pemilik usaha makan untuk hidup yang lebih sejahtera. Yang keenam adalah lobbying dan negotiation. Perhubungan yang dengan regulator diatur oleh pemerintah pusat dan daerah. Gojek berusaha begitu keras supaya ekosistem transportasi online semakin tumbuh. Selain kepada pihak pemerintah, Gojek juga melakukan negosiasi kepada pengemudi ojek pengkolan yang tentu saja mereka terganggu dengan disrupt teknologi. Proses ini bisa dibilang membuahkan hasil yang manis karena hingga sejauh ini Gojek
masih memimpin dengan mitra driver terbaik di Indonesia. Yang ketujuh adalah social responsibility, aktivitas yang erat kaitannya dengan kepedulian sosial masyarakat. Gojek bekerja sama dengan beberapa pihak untuk program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Salah satu contoh bentuk kepedulian Gojek ditunjukkan dalam program beasiswa Go Scholar Test serta pelatihan IT untuk siswa SMK. Kelebihan yang dimiliki oleh PT Gojek Indonesia. Yang pertama, tidak perlu sibuk mencari driver Gojek. Yang perlu Anda lakukan hanya perlu memberitahu lokasi dan lokasi Anda untuk dijemput dan lokasi tujuan Anda. Yang kedua, harga langsung ditentukan oleh aplikasi. Setiap layanan yang ditawarkan telah tertera dengan harga yang fix. Tidak akan adanya perubahan harga selama menggunakan layanan tersebut. Yang ketiga, keamanan terjamin. Keamanan dari beberapa pengguna akan terjamin dari kejahatan yang sering dilakukan di jalan raya. Juga kemungkinan driver melakukan kejahatan itu sangat minim. Yang terakhir, bisa cancel orderan. Pastinya Anda pernah dong melakukan orderan yang salah, seperti salah tekan yang menyebabkan Anda melakukan order pelayanan tersebut. Anda tidak perlu khawatir, setiap layanan yang salah akan dapat di-cancel melalui cancel order. Kekurangan yang terdapat pada Gojek Indonesia yang pertama, tidak bisa memilih driver. Tidak diperbolehkan oleh para pengguna untuk memilih driver yang ingin memberikan pelayanan tersebut. Yang kedua, jika ternyata berubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Sulitnya mengubah arah ketika telah menggunakan layanan order yang dipilih. Setiap layanan yang telah di-order telah tercatat langsung oleh sistem. Yang ketiga, harus menggunakan jaringan internet. Dengan menggunakan teknologi di zaman sekarang, tidak dapat terlepas dari jaringan internet. Jaringan internet telah menjadikan inti dari perkembangan zaman pada saat ini. Yang terakhir, beberapa kota di Indonesia masih sulit mencari driver. Driver mungkin telah tersebar luas di berbagai kota besar. Namun, berbeda dengan kota-kota kecil, driver yang masih minim akan memberikan permasalahan yang berbeda bagi mereka dikarenakan tidak dapat ditemukannya lokasi driver terdekat. Berikut adalah salah satu contoh iklan dari PT Gojek Indonesia. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Analisis dari iklan terbaru PT Gojek Indonesia. Melalui kanal resmi YouTube mereka, Gojek membuat video yang menceritakan tentang inovasi brilian yang dikemas dengan bentuk nyeleneh khas karya anak bangsa. Contoh saja penggunaan setrika yang digunakan untuk menggoreng telur, bahkan peniti yang digunakan untuk memperbaiki sendal jepit. Namun, selain terobosan yang nyeleneh yang kerap dilakukan oleh masyarakat tersebut, narasi video ini tuh juga membuat orang salah fokus. Disusun dengan kalimat yang puitis serta diberi sajak tersebut yang sangat familiar, khususnya bagi mereka yang selalu mengikuti acara talk show di TV. Nah, tema dari iklan tersebut adalah cendekiawan, yang menggambarkan seseorang yang cerdik di segala situasi dan dalam keadaan apapun terus tetap berpikir dengan cerdas dan kreatif. Didampingi juga dengan suara yang indah dari salah satu jurnalistik terbaik di Indonesia, sekaligus duta baca Indonesia, yaitu Najwa Shihab.
Dan selain itu juga ekspresi wajah yang ada di setiap sudut iklan ini tuh sungguh tidak biasa, di mana penempatan kamera tersebut tidak sesuai dengan penggambaran aktivitas dari iklan tersebut dengan tidak langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.